Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Dude in Me. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Hanho Group adalah sebuah perusahaan besar yang dipegang oleh ketua gangster bernama Pansu. Ia sangat berkuasa di wilayah tersebut. Pansu memiliki kehidupan yang sangat mewah serta bergelimang harta. Ia juga memiliki seorang istri yang tidak dicintainya bernama Sioyon. Pansu terpaksa menikah dengan Sioyon karena desakan ayah Sioyon bernama Pak Han yang juga presiden dari perusahaan Hanho Group. Sioyon berasal dari orang tua yang kaya raya. Ia tidak pernah bekerja seumur hidupnya. Meskipun begitu, ia merasa memiliki hak kekayaan dari suaminya serta ayahnya. Sioyon merengek karena ayahnya menolak untuk membelikannya sebuah galeri yang sangat ia inginkan. Pansu juga tidak memperdulikan keinginan gila istrinya. Ia pun lalu pergi meninggalkan Sioyon. Di kantor, Pansu diberitahu jika seorang tukang kayu menolak meninggalkan tokonya yang akan digusur untuk keperluan proyek baru Pansu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pansu menyuruh tangan kanannya bernama Pak Bang agar tukang kayu bisa secepatnya pergi. Sementara itu tukang kayu yang bernama Pak Jongki merasa sangat gugup saat mengetahui para gangster akan memaksanya keluar dari sana. Ketakutannya pun menjadi kenyataan saat Pak Bang mendatangi tokonya dan mengancam akan melukai dirinya jika Pak Jongki tidak mau menandatangani sebuah surat. Merasa tidak berdaya, Pak Jongki pun dengan terpaksa menandatangani surat itu dan harus pergi dari tokonya. Keesokan harinya Pansu sedang berada di sebuah restoran ramen favoritnya sejak dulu. Bersamanya terlihat ada seorang siswa SMA bernama Dong Hyun yang juga sedang menikmati ramen. Selesai makan, Dong Hyun mencoba membayar, namun ia lupa membawa dompetnya. Ia lalu meminta maaf pada pemilik restoran. Pemilik restoran pun memaafkannya. Ia berkata jika Pansu akan membayarnya. Meskipun tidak suka dengan ide pemilik restoran, Pansu tidak keberatan membayar makanan Dong Hyun meskipun Dong Hyun makan 4 porsi ramen. Pemilik restoran berjanji ia akan memberi Pansu hadiah spesial karena sudah berbuat kebaikan. Sesaat kemudian terlihat Dong Hyun sedang berdiri di ujung sebuah gedung. Ia mencoba mengambil sepatunya yang tergantung. Ketika ia mencoba menggapai sepatunya, Dong Hyun kehilangan keseimbangan dan ia pun terjatuh tepat di atas tubuh Pansu yang sedang berada di bawah. Pansu lalu membuka matanya, ia ternyata sedang berada di rumah sakit. Seorang perawat memanggilnya dengan sebutan pelajar. Merasa bingung, ia kemudian berjalan keluar dan begitu ketakutan melihat tubuhnya sedang terbaring di sebuah kasur. Tiba-tiba Pak Jongki dengan wajah khawatir segera mendatanginya dan memanggilnya dengan sebutan anak. Pansu lalu melihat dirinya di cermin. Ia akhirnya sadar jika tubuhnya telah tertukar dengan Dong Hyun. Pansu bertingkah laku kasar. Ia juga menolak jika Pak Jongki adalah ayahnya. Dokter mengatakan bahwa Dong Hyun kemungkinan terkena amnesia. Pansu pun teringat dengan kata-kata dari pemilik restoran ramen. Ia pun segera berlari untuk menemuinya, tetapi sayangnya restoran tersebut sudah tutup dan ibu pemilik restoran tidak diketahui di mana keberadaannya. Musuh bebuyutan Pansu bernama Yeng begitu senang mendengar berita jika Pansu sedang dalam keadaan koma. Ia akan menggunakan kesempatan untuk menghabisi Pansu. Di malam hari Pansu pulang ke rumahnya, istrinya berpikir jika ia adalah orang jahat. Ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi namun Sioyon malah memanggil security dan mengusirnya keluar. Pansu kemudian dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan menyelinap ke rumah orang lain tanpa izin. Pak Jongki merasa stres dengan perilaku barbar Pansu. Untungnya polisi tidak menahan Pansu karena ia masih di bawah umur. Di hari selanjutnya Pansu mencoba membangunkan tubuhnya yang sedang koma. Tanpa berpikir panjang ia melompat dan menindih tubuh Dong Hyun. Pak Bang yang baru saja masuk ke kamar segera menghentikannya. Pansu mencoba memberi pengertian jika dirinya terperangkap di tubuh Dong Hyun. Namun Pak Bang berpikir bocah itu sedang bercanda. Ia pun segera mengusirnya keluar. Pansu lalu pulang ke rumah Pak Jongki. Ia tidak menyukai rumahnya karena terlalu sempit baginya. Pak Jongki lalu memasak makanan agar putranya cepat sembuh.
tetapi Pansu berkata jika ia tidak makan makanan mengandung gluten. Namun nyatanya ia menghabiskan semua makanan yang ada di meja. Ia menyadari meskipun jiwanya berbeda, tetapi ia masih di dalam tubuh Donghyun yang suka makan. Pak Jongki yakin jika Donghyun telah dibully serta dipaksa berjalan di ujung bangunan sehingga ia terjatuh. Keesokan harinya Pansu berangkat ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah. Saat Pak Jongki bertanya tentang peristiwa pembulian, kepala sekolah menjawab jika tidak pernah terjadi peristiwa seperti itu di sekolahnya. Pansu melihat kebohongan dari kepala sekolah, ia menjadi penasaran untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Pansu masuk ke dalam kelas, sekelompok grup cowok mulai membuat lelucon kepadanya. Pansu pun akhirnya tahu jika Donghyun adalah seorang siswa pendiam yang selalu dibully. Ketika jam istirahat makan siang, seorang gadis bernama Hyun Jung juga terlihat mendapat bulian dari siswi lainnya. Mereka sengaja mencampurkan makanannya dengan minuman, lalu menyuruh Hyun Jung untuk memakannya, lalu menumpahkannya ke seragam Hyun Jung. Pansu memanggil para cewek pembuli, tetapi hal itu membuat ketua grup pembuli bernama Taewook menjadi marah. Saat keadaan mulai memanas, tiba-tiba Pak Guru datang dan mereka pun harus berhenti. Seusai sekolah, Taewook menghentikan Pansu. Ia mencoba mengintimidasi Pansu, namun tidak banyak berkata-kata. Pansu lalu menampar mereka dan pergi dari sana. Di hari berikutnya, para pembuli sedang melakukan aksinya pada seorang siswa di dalam kamar mandi. Kemudian Pansu keluar dari toilet dan memberi pelajaran pada para pembuli. Ia juga mengambil ponsel Taewook. Ia berjanji akan mengembalikannya besok. Mereka begitu ketakutan tetapi tidak bisa melawan Pansu. Di rumah, Pansu mengecek isi ponsel Taewook. Pansu melihat video saat momen kecelakaan terjadi. Akhirnya terungkap jika Taewook beserta grupnya memaksa Donghyun naik ke ujung gedung. Itulah alasan ia jatuh dan bertukar tubuh dengannya. Di tempat lain, Seoyeon menggunakan kesempatan saat suaminya masih dalam keadaan koma dengan bermesraan bersama pria yang lebih muda. Musuh Pansu yang sengaja memblackmail Seoyeon, ia meminta agar Seoyeon bergabung bersamanya. Di malam hari, Pansu datang ke rumah sakit. Ia lalu bertemu dengan Pak Bang. Ia menceritakan semuanya kepada Pak Bang dan membuktikan jika ia adalah Pansu yang terperangkap di tubuh Donghyun. Keesokan harinya, tidak sengaja Hyun Jung menabrak Pansu dan menjatuhkan bonekanya. Pansu lalu mengikutinya untuk mengembalikan bonekanya. Tanpa diduga, Pansu bertemu dengan ibu Hyun Jung bernama Misun yang membuat Pansu begitu syok. Ternyata Misun adalah cinta pertamanya yang ia tinggalkan untuk menikah dengan istrinya yang sekarang. Pansu lalu memanggil Misun dengan namanya. Hal itu membuat Misun terkejut. Pansu segera pergi dan dikala itu ia mengingat bagaimana ia dan Misun menghabiskan waktu bersama saat mereka masih muda. Keesokan harinya ia bertemu dengan Hyun Jung. Pansu lalu mengambil beberapa helai rambut Hyun Jung untuk melakukan tes DNA. Hasilnya pun keluar. Pansu menemukan jika ternyata Hyun Jung adalah darah dagingnya sendiri. Setelah itu Pansu pergi menemui Misun. Ia bertanya tentang kehidupan pribadinya. Misun menceritakan jika ia merawat Hyun Jung sendirian karena ayahnya bukanlah orang baik. Mendengar hal itu Pansu merasa sakit hati karena orang-orang yang ia cintai harus berjuang sendirian tanpa kehadirannya. Di rumah, Seoyeon mendatangi ayahnya dengan memperlihatkan laporan palsu yang berisikan jika Pansu telah menyalahgunakan uang perusahaan. Namun kenyataannya ia sedang disuruh oleh Pak Yeng. Ayah Seoyeon pun percaya. Ia memutuskan akan mengeluarkan Pansu dari perusahaan saat ia pulih nanti. Sementara itu Pansu sering berolahraga dan berhasil menurunkan berat badannya. Ia juga mulai mendekati anaknya di mana Hyun Jung daftar untuk belajar bela diri di tempat yang sama. Sebenarnya Hyun Jung masih ragu, ia berencana untuk keluar. Tetapi Pak Bang berpura-pura sebagai pelatih dan meyakinkan Hyun Jung agar tetap tinggal. Dimulai hari itu ayah beserta anak berlatih bersama dan hubungan mereka menjadi akrab. Pansu yang berubah menjadi proporsional membuat para cewek di sekolah termasuk para pembuli begitu terkejut dengan penampilan barunya. Saat istirahat makan siang, para pembuli menghentikan Hyun Jung lagi. Namun kali ini Hyun Jung memberi mereka pelajaran hingga para siswa yang lain begitu kaget melihat perubahan Hyun Jung. Di malam hari Pansu datang ke restoran Misun.
Saat berbincang, Misun berkata jika ia ingin menghabisi mantan pacarnya. Pansu pun tersedak, ia tahu jika yang Misun maksud adalah dirinya. Salah satu pembeli di restoran Misun menepuknya dengan tidak senonoh. Pansu yang marah meminta Misun agar masuk ke dalam, lalu ia memukuli pembeli yang kurang ajar. Misun segera menghentikannya, ia bertanya mengapa siswa SMA begitu barbar. Setelah tenang, Pansu kemudian duduk. Ia akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya tentang tubuhnya yang tertukar dengan Dong Hyun. Mendengar hal itu, Misun tidak mempercayainya. Lalu Pansu menantang Misun agar bertanya apapun dan ia akan mengetahui segalanya. Saat Pansu mampu menjawab semuanya dengan benar, Misun begitu syok. Misun kemudian mengusir Pansu agar pergi dari kehidupannya seperti yang ia lakukan bertahun-tahun lalu. Masa lalu memperlihatkan ketika Misun dan Pansu saat masih remaja. Dengan kasarnya Pansu memberitahu Misun ia akan menikah dengan anak dari bosnya dan meminta Misun agar melupakan dirinya. Keesokan harinya cowok paling populer di sekolah bernama Minho mengundang Hyunjung ke pesta ulang tahunnya. Hyunjung yang tidak pernah diajak pergi ke pesta tentunya dengan senang hati pasti akan hadir. Namun ia tidak mengetahui niat tersembunyi dari Minho. Sementara itu Pansu serta Misun bertemu di sebuah restoran. Misun mengungkapkan hal yang sama agar Pansu tidak ikut campur lagi dalam kehidupannya. Pansu masih tidak mau menyerah, ia lalu mencium Misun di depan semua orang. Semua orang yang berada di sana begitu terkejut karena mereka menganggap Pansu seperti anaknya. Misun lalu mendorong dan menampar Pansu, meskipun begitu Pansu masih terus mengikuti Misun. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah telepon dari temannya yang memberitahu tentang rencana para pembuli yang akan mengerjai Hyunjung di pesta ulang tahun. Pansu pun segera bergegas ke pesta itu. Ia tiba di sana dan melihat Minho sedang menuangkan alkohol di kepala Hyunjung. Pansu sangat marah melihat perlakuan dari para pembuli. Ia pun menghajar para pembuli di sana. Sementara ciwi-ciwi yang menonton perkelahian itu malah jatuh cinta kepada Pansu. Hyunjung yang tidak mau berdiam diri juga menendang burung imut Minho hingga ia jatuh ke kolam renang. Keesokan harinya Pabang memberitahu Pansu jika istrinya berkonspirasi untuk menyingkirkan dirinya dari perusahaan Hanho Group. Pansu kemudian menulis sebuah surat kepada ayah mertuanya dan meminta Pabang mengirimkan kepadanya. Di sore hari Pansu sedang berjalan sendirian lalu seorang cewek yang satu kelas dengannya mengajaknya untuk pergi berkencan. Pansu menjawab ia tidak berkencan dengan anak SMA. Tidak lama berselang Hyunjung muncul dan bertanya mengapa ia tidak mau berkencan dengan remaja seumurannya. Pansu yang sedikit gugup mengatakan jika ia tidak akan pernah berkencan dengan siswi sekolah, lalu ia pun segera pergi dari sana. Misun mengetahui jika anaknya ingin berkencan dengan Pansu. Misun yang syok meminta Hyunjung agar menjauhinya. Di malam hari yang menyelinap masuk ke dalam rumah sakit, ia berencana untuk mengakhiri Dong Hyun. Untungnya Dong Hyun tiba-tiba tersadar dari koma, yang ketakutan pun segera kabur. Dong Hyun merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya, ia lalu pulang ke rumah. Pak Jongki mengira jika ia adalah orang jahat. Pak Jongki berencana menelpon polisi, tapi pada saat yang bersamaan Pansu tiba di rumah. Ia lalu menjelaskan semuanya kepada Pak Jongki. Meskipun awalnya ragu, ia pun akhirnya percaya. Pansu meminta Dong Hyun agar membantu masalahnya dengan Misun. Mereka lalu datang ke restoran Misun dan berpura-pura sudah bertukar tubuh kembali. Saat Dong Hyun meminta maaf sebagai Pansu, kemudian yang bersama gengnya muncul di restoran. Mereka mengikuti Dong Hyun sejak dari rumah sakit. Dong Hyun pun menangis. Ia meminta mereka agar tidak menyakitinya dan hal itu membuat Yang begitu syok. Pansu lalu meminta Misun dan Dong Hyun pergi ke ruangan lain karena ia akan bertarung. Namun kali ini Yang beserta gengnya sudah mempersiapkan diri melawan Pansu. Beberapa saat kemudian Misun keluar dari ruangan. Ia membuka gas silinder dan mengancam akan meledakkan tempat itu. Yang beserta gengnya tidak memiliki pilihan lain, mereka pun lalu kabur. Misun tahu jika Pansu sudah berbohong tentang tubuhnya yang sudah kembali bertukar. Misun lalu berkata tentang bagaimana kerasnya hidup karena ketidakhadiran Pansu dalam hidupnya. Situasi pun berubah menjadi emosional, mereka pun lalu berpelukan.
Di tempat lain, Pahan menyadari jika putrinya sudah berbohong agar suaminya mendapat masalah dan menyembunyikan fakta bahwa ia sudah berselingkuh. Pahan yang merasa kecewa memutuskan jika Seo-yun tidak akan mendapatkan kekayaannya. Pahan lalu meminta untuk bertemu dengan Pansu. Tidak memiliki pilihan lain, Pansu mengirim Dong-hyun menemui Pahan dengan memasang microchip di telinganya. Chip tersebut bekerja baik untuk beberapa menit, tetapi saat Pahan bertanya tentang keluarganya, tiba-tiba koneksi pun terputus. Dong-hyun akhirnya harus mengambil keputusan untuk Pansu. Ia menjawab saat ia kembali dari rumah sakit. Ia menyadari jika keluarga adalah sesuatu yang paling berharga. Ia memutuskan mundur dari perusahaan Hanho Group dan lebih memilih keluarga. Pahan menghormati keputusannya. Ia pun mengizinkannya pergi dari sana. Ketika Dong-hyun akan kembali ke mobil, Pansu memeluknya. Ia berterima kasih karena telah mengambil keputusan yang tepat. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama saat Seo-yun yang murka menabrak mereka dengan mobilnya. Pansu mendapat luka parah, ia segera dibawa ke rumah sakit. Saat Pansu berbincang dengan Hyun-jung serta Misun, tiba-tiba Dong-hyun pingsan tanpa sebab. Terlihat Pansu sedang berada di ruangan operasi. Dokter wanita ternyata adalah orang yang sama yang menyebabkan tubuhnya tertukar. Ia bertanya apakah Pansu suka dengan hadiahnya. Ia kemudian membuat keadaan kembali normal. 6 bulan kemudian Dong-hyun dengan tubuhnya sendiri kembali ke sekolah. Semua orang menghormatinya serta bersikap baik kepadanya. Dong-hyun dengan Hyun-jung mulai pergi berkencan, sementara Pansu membeli sebuah restoran yang lebih baik untuk Misun. Mereka semua termasuk Pak Jongki serta Pak Bang bekerja sama sebagai staf di restoran tersebut. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.